ingin tahu Nabi itu alaihi salatu wasallam di rumahnya kayak apa sih. Maka mereka datang menemui Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita kepingin tahu gimana sih akhlak Rasul SAW. Apa kata Aisyah? Kana khuluquhul Quran atau kana khuluqahul Quran. Kalau kepingin tahu akhlak Rasul SAW, buka tuh Quran. Buka tuh Quran. Tidak ada satupun perintah Allah kecuali Nabi, orang yang awal mengamalkan. Tidak ada satu arahan Allah kecuali beliau yang mengerjakan. Larangan Allah dia tinggalkan. Jadi kalau mau tahu akhlak Rasul SAW, kita baca Quran. Dan nanti itu orang yang paling dekat dengan Rasul SAW, apa kata beliau? Ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Kalian mau nggak aku kasih tahu orang yang paling aku cintai, orang yang paling dekat majlisnya sama aku pada hari kiamat. Kita tidak pernah melihat wajah Rasul SAW, tapi kita berharap suatu hari kita memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin, kita rindu. Siapa nanti yang akan bisa dekat sama Rasul SAW? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Bismillahirrahmanirrahim. Beliau tanya itu, para sahabat pada diam. Kalian mau nggak aku kasih tahu? Mereka pada diam. Nabi tanya lagi, mau nggak kalian aku kasih tahu siapa yang paling dekat, yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya sama aku pada hari kiamat? Lalu setelah 3 kali para sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah. Mereka itu mau jawab Nabi alaihissalam nggak enak, karena wibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya 3 kali mereka mengatakan iya. Apa jawab Rasul SAW? Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan hadis ini sahih. Ahsanukum khuluqan. Yang paling dekat sama aku pada hari kiamat nanti orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Ya kita tinggal lihat. Kita benar mau dekat sama Rasul SAW. Para jemaah, kalau kita mencintai seseorang, kita ngefans sama orang, kita tuh kepingin suatu hari bisa berjabatan tangan dengan orang itu. Kita ingin suatu hari bisa duduk bersama dia. Kalau bisa kita makan bersama dia. Adakah di dalam hati kita kerinduan kepada Rasul SAW? Untuk bisa berjabatan tangan dengan tangan Rasulullah SAW. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk bersama kembali bersama Rasulullah SAW. Orang yang berakhlak mulia akan dimudahkan masuk surga. Banyak jalan menuju surga, banyak amalan yang beramal ini masuk surga, yang beramal ini masuk surga. Itu dijelaskan sama Rasulullah SAW. Tapi Nabi SAW pernah ditanya yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Di antara amalan-amalan itu, amalan apa sih? Kata Nabi SAW, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah, nih haknya Allah kita jaga. Hablum minallah. Taqwallah wa husnul khuluq. Kita jaga pula hubungan sama manusia. Kalau tidak, bahaya. Neraka tempat kita apabila kita tidak bisa menjaga akhlak kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan, pernah ditanya tentang seorang wanita. Wanita ini sholat malam. Artinya hubungan dia sama Allah baik. Ketika orang-orang pada tidur, dia bangun. Orang ini puasa sunnah. Orang ini suka sedekah. Tapi masalahnya satu. Kalau ngomong pedes, suka nyakitin orang. Bagaimana wanita yang seperti ini? Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar. Wanita kayak gini di neraka tempatnya, kata Rasul. Mana sholatnya? Mana puasanya? Mana sedekahnya? Tuh gara-gara dia tidak menjaga akhlak yang mulia. Karena tadi udah disebutkan, yang paling berat di timbangan itu akhlak yang mulia, di timbangan kebaikan. Berarti yang paling berat di timbangan keburukan apa? Akhlak yang buruk. Akan memberatkan timbangan keburukan kita.
Ini wanita gara-gara akhlak buruknya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ukhbirukum biman yahmuru 'alan nar? Au biman tahrumu 'alaihin nar?" Kalian mau enggak aku kasih tahu? Siapa orang di antara kalian yang haram bagi neraka untuk menyentuh dia? Neraka itu tidak akan menyentuh dia. Haram neraka itu menyentuh dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala kulli qaribin hayyinin sahl." Rawahu Tirmidzi. Neraka itu diharamkan bagi orang yang dekat sama orang lain. Yang orang ini hayyin, ringan, santun sama orang lain. Kemudian sahl, suka memudahkan orang lain. Kan ada orang-orang kita kalau ketemu sama orang, aduh, engkau kalau sudah urusan sama fulan gak akan selesai. Lebih baik engkau menghindar. Ada orang-orang kayak gitu. Tapi kadang-kala kita punya urusan sama polisi nih. Siapa yang nangani masalah? Fulan. Selesai, aman. Orangnya baik. Kita udah tahu. Ternyata neraka pun tidak mau menyentuh orang yang baik. Orang yang sopan, santun, dekat sama orang lain. Maka hati-hati masalah akhlak ini. Kemudian sebagian di antara kita mungkin tidak bisa bangun malam. Ustadz, terus terang Ustaz, sampai sekarang nih anak gak pernah sholat malam. Ada tuh yang kayak gitu. Anak kalau suruh sedekah, oke lah Ustaz, tapi kalau suruh sholat malam kayaknya berat. Ada orang yang sholat malam terus, tapi puasa Senin Kemis gak pernah. Wallah Ustaz, anak kalau sama makanan gak pernah sabar Ustaz. Tapi kalau bangun malam, iya. Ngapain bangun malam? Nonton bola. Enggak. Udah gak puasa sunnah, malam bangun nonton bola. Enggak, dia sholat malam. Memang pintu surga itu ada berapa? Masya Allah. Mana yang jawab anak gak tahu. Tapi yang anak tunjuk anak kasih hadiah. Fabah. Pintu surga ada 8. Ada yang masuk lewat pintu sholat. Karena dia sholatnya tekun. Ini kewajibannya diamalkan semua. Cuma kan ada kelebihan jamaah. Ini orang Ustadz Masya Allah. Sodakohnya Masya Allah. Tapi puasa sunnah gak pernah. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah gak pernah. Ya mudah-mudahan dia masuk surga lewat pintu sedekah. Ada yang masuk surga lewat pintu sholat. Kalau sedekah gimana mau sedekah Ustadz? Buat makan aja sulit. Ya mudah-mudahan kau masuk dari pintu sholat. Ada yang masuk dari pintu haji. Ada yang masuk dari pintu jihad. Ya udah beda-beda. Maka di sini kita kalau nggak bisa sholat malam, kita tahu kedudukan sholat malam. Allah menceritakan tentang penghuni surga itu, wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang kalau waktu sahur mereka bangun istighfar, nggak tiduran. Tapi ada cara kita bisa dapat derajatnya orang yang sholat malam, yang puasa sunnah dengan apa? Kata Nabi SAW, Innar rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajatas sahiri bil lail wadhami'i bil hawajir. Orang itu bisa menyampai derajatnya orang yang puasa di siang hari yang panas. Orang yang gak tidur sholat malam dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Maka antum lihat, nggak bisa sholat malam, ya aduh, paling tidak anak bisa berakhlak mulia. Kalau bisa antum menggabungkan semuanya, tentunya itu lebih mulia. Ketika Rasul SAW menceritakan tentang pintu-pintu surga, Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, ada enggak orang yang dipanggil dari semua pintu surga? Yang 8. Kata Rasulullah SAW, nah ada. Aku harap engkau termasuk yang dipanggil dari 8 pintu. Antum bayangkan, dipanggil dari semua pintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Akhlak mulia ini menutup kekurangan kita. Al-Imam Syafi'i mengatakan, wa in kathurat uyubuka fil baraya wa sirruka an yakuna lahu ghita'u tasattar bis sakha'i fa kullu aibin yughatihi kama qila as-sakha'u. Kata Imam Syafi'i, kalau banyak kekurangan, engkau memiliki banyak kekurangan di masyarakat, aduh banyak banget kekurangan anak,
Gimana caranya? Kau harus tutupin. Karena apa? Ya aib lah, orang pada tahu kekurangan. Gimana cara menutupi kekurangan ini? Kata Imam Syafi'i, dengan banyak berbagi-bagi. Akhlak mulia, suka membantu orang lain. Orang tuh akan lupa dengan kekurangan antum ketika kita berakhlak mulia. Dan bahkan di masyarakat kita ada yang lebih suka sama orang yang gak sholat tapi akhlak mulia daripada sholat akhlaknya buruk. Kadang-kadang fulan masya Allah azan ke masjid tapi tetangganya sakit gak pernah dijenguk. Kadang-kadang seperti itu. Maka perlu diperhatikan. Kita ini kalau benar-benar beriman akan berpengaruh kepada akhlak kita, jemaah. Maka tetap yang utama adalah tauhid. Tapi tauhid hamba itu akan mempengaruhi kepada akhlak seseorang. Para jemaah, kita ini nggak mungkin bisa bagi duit kepada semua manusia. Orang kalau punya uang 10 triliun, cukup nggak dibagikan kepada penduduk Pontianak? Dibagi 1M, 1M. Nggak cukup. Berapa mau dibagi? 1 jutaan. Cukup berapa orang? Berapa jemaah? Mana yang bisa ngitung? Anak kasih hadiah yang bisa ngitung. Kalau orang punya uang 10 triliun, satu orang 10.000. Cuma 10.000 orang yang dikasih. Penduduk Pontianak berapa? Masya Allah, kirim ke belakang. Anda nggak bisa ngasih antum kitab semuanya karena terbatas. Apa kata Nabi SAW? Innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum. Kalian nggak akan bisa mencukupi semua orang dengan harta kalian, nggak bisa. Walaupun sebanyak apa harta kalian. Walakin yasa'hum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Tapi yang bisa kalian cukupkan untuk semua orang itu wajah yang berseri-seri dan akhlak yang mulia. Apa kalau antum setiap ketemu orang tersenyum bisa berkurang wajah antum? Ana wajah tinggal separuh sih. Kenapa? Gara-gara senyum terus ini? Nggak ada. Itu nggak akan berkurang. Maka kata Rasul SAW, kau bisa mencukupi semua orang itu dengan wajah yang bersih. Ketemu orang senyum, assalamualaikum, akhlak yang mulia, nggak akan berkurang. Kalau duit berkurang, maka di sini akhlak yang mulia. Antum hidup di masyarakat, antum udah nggak bisa ngasih duit, jangan malah cemberut. Keluar rumah, ngapain? Assalamualaikum, ngapain? Assalamualaikum baru tanya, ngapain bang? Betul, seperti itu. Kadang-kadang seperti itu. Salam setiap lewat rumah, lewat kampung nih. Nasihat anak kalau antum lewat kampung, kalau naik mobil, turunin kacanya. Turunin kacanya, katakan assalamualaikum. Supaya kita bisa menebarkan salam, orang-orang tahu nahnu muslimin. Itu hak dia dapat salam. Yang naik motor, sekarang kan motor sudah ada ininya kan. Ada apa? Helm yang kadang-kala masuk kampung nggak tolak kiri kanan, nggak nolah-noles. Buka antum. Katakan assalamualaikum. Antum nggak bisa mau bawa semua orang kampung naik motor antum. Antum mau bagi sama orang kampung motor semuanya nggak bisa. Tapi antum senyum bisa, insyaallah. Sampai ada seorang, ini orang kampung cerita sama antum. Ustaz, ada seseorang Ustaz, sahibnya antum tuh, kata dia. Dia lewat naik motor. Kita kuli bangunan Ustaz. Lagi pas istirahat. Lewat terus sama helmnya. Terakhir kita capek Ustaz. Dia lewat, kita rame-rame mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi. Padahal dia nggak salam. Jadi gini nih, antum tunjukkan akhlak yang mulia. Cukup buat mereka, salam aja. Subhanallah. Di kampung kita tuh ada ustadz, masya Allah. Kalau dia lewat, anak kecil tuh pada berdiri di pinggir jalan. Kenapa? Entar lagi dia salam. Ditungguin sama salamnya. Alhamdulillah nggak keluar duit kita. Kalau mereka pada minta duit, habis. Tapi mereka cuma minta salam. Katakan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mereka seneng. Anak kalau ngelihat wajahnya anak-anak itu setelah ustadz itu salam, lihat kan, salam tadi ustadz itu. Jadi, kenapa antum nggak bisa bagi ke masyarakat yang seperti itu? Dan kita tuh hak saudara kita. Hakul muslim 'alal muslimi sid. Idza laqitahu
Kalau kau berjumpa sama dia, fasallim alaih, ucapkan salam. Ini akhlak jamaah untuk menjaga kebersamaan umat Islam. Dan orang yang berakhlak mulia itu paling dicintai Allah. Rasulullah SAW pernah ditanya. Ada orang datang dalam hadis Ibnu Umar, orang ini bertanya kepada Rasulullah SAW tentang dua hal. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ayun nasi ahabbu ilan nas. Ayun nasi ahabbu ilallah wa ayul a'mali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah SAW, siapakah manusia yang paling dicintai Allah dan amalan apakah yang paling dicintai Allah? Jadi pertanyaannya tentang orangnya dan pertanyaannya tentang amalannya. Apa kata Nabi SAW? Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Berarti kalau antum mau dicintai Allah, antum tanya kepada diri antum, selama hidup ini apa kira-kira manfaat yang sudah ana berikan kepada masyarakat kita? Apa manfaat yang sudah ana berikan kepada orang tua, kepada lingkungan? Tanya. Karena di situ Allah akan cinta antum. Kenapa para ulama itu menjadi deretan teratas waliullah? Karena mereka paling bisa memberikan manfaat kepada orang. Orang tahu halal haram dari mana? Dari ulama. Kita ini bersyukur adanya MUI. Mereka mengeluarkan yang namanya halal haram. Sehingga kita tahu, oh jangan haram, kita tinggalkan. Mereka memberikan manfaat kepada orang. Orang yang mengajarkan ilmu, itu yang namanya ikan di lautan, semut di lubangnya memohonkan ampun untuk orang yang mengajarkan ilmu. Semut memohonkan ampun. Maka ingat, kalau antum ingin menjadi orang paling dicintai Allah, lihat manfaat yang antum berikan kepada mereka. Wa ahabbul a'mali ilallah, dan sebaik-baiknya amalan dicintai Allah adalah sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang kau transfer ke hati seorang muslim. Dia lagi sedih, antum hibur dia. Au takshifu anhu kurbah. Dia lagi punya kesulitan, antum selesaikan kesulitannya. Au taqdi anhu dainan, dia punya utang, kau bayarin utang. Enak enggak jamaah antum punya sohib, kalau kita pinjam duit sama dia, dia ngomong, kau bisa bayar? Enggak bisa, aku halalkan. Masya Allah, besok kita utang lagi sama dia. Ini orang khair, Masya Allah, seperti itu. Betul, itu amal yang mencintai Allah. Salah satunya adalah membayari utang orang yang punya utang. Antum cari siapa sohib-sohib yang punya utang. Kau punya utang berapa? Sekian, ana bayar. Ketika antum bayar, itu ya Allah, aku udah bayarin utangnya fulan ya Allah. Mudah-mudahan kau cinta sama aku. Kita ini urusannya beramal bukan untuk manusia. Kita kalau beramal untuk orang yang ada sakit hati. Kita kalau membantu orang dengan harapan orang itu membalas budi, yang ada sakit hati. Tapi kalau kita berbuat karena Allah, orang itu mau ngomong syukron, mau ngomong jazakumullah khairan, mau ingat sama ana, nggak ingat sama ana, tapi ana berbuat untukmu ya Allah. Engkau nggak pernah lupa, tapi mereka lupa sama kebaikan kita. Au tatrud anhu ju'an, atau engkau usir rasa lapar dari dia. Kita lihat habis kajian, orang-orang pada duduk di pojok, semuanya pada ke warung, yang ini nggak ke warung. Kenapa? Nggak punya fulus. Antum mengatakan, fadhal, berangkat semana, bayar sendiri-sendiri. Antum berangkat semana, bayar sendiri-sendiri, ya bukan mengusir lapar jamaah. Datang antum bayarin semua. Dan ada orang-orang yang Masya Allah, kalau makan bersama selalu dompetnya ketinggalan. Pas dia mau bayar, aduh alafu, afwan, dompet anak ketinggalan. Nggak pernah kebawa tuh dompetnya dia. Ini sifat bakhil sebagian orang. Anda antum keluarkan duit dan Allah kasih ganti. Jangan takut antum. Tidak ada 1% pun yang antum keluarkan kemudian nggak dicatat, nggak ada. Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal kebaikan seberat zarrah. Zarrah itu semut, sebagian maknanya semut kecil yang nggak ada bobotnya. Kalau ditimbang itu nggak akan bergerak itu timbangan, tapi dia akan dapatkan nanti. Dia akan lihat, oh ini amalan kebaikan yang aku berbuat. Dan berkaitan dengan bakhil, sifat bakhil ini,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yajtami'u syuhun wa imanun fi jawfil mu'min. Yang namanya iman dan bakhil itu nggak akan berkumpul di hatinya seorang mukmin, nggak berkumpul jemaah. Jadi kalau antum sampai punya sifat pelit, maka jadi kayaknya iman antum perlu diperbaiki. Antum bayarin mereka. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, wala an amsya ma'a akhin li fi hajatin. Aku nih berjalan sama saudaraku, ngurusin urusan dia. Kadang-kala kita punya sahib, punya urusan di pengadilan, punya urusan di kepolisian, punya urusan di sekolahan, atau apa aja urusan dia. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, aku berjalan sama saudaraku dalam urusan dia, itu lebih aku cintai. Ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Lebih aku cintai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Bayangkan antum cuma keluar punya sohib, kayaknya dia kenapa belum bisa ikut ujian, kenapa belum bayar. Sini, anak urusin semua, selesai sudah kau ikut ujian. Nih yang seperti ini itu lebih dicintai oleh Rasul SAW daripada iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Bayangkan antum 30 hari sholat di Masjid Nabawi. 1 sholat dapat pahala 1000. Belum ngajinya antum, belum baca Qur'annya antum. Ternyata antum ngurusin urusan saudara antum itu lebih dicintai oleh Nabi alaihissalatu wassalam daripada iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Maka kita harus sadar jemaah. Ibadah yang manfaatnya itu untuk orang lain, itu kedudukannya lebih tinggi daripada yang manfaat buat diri sendiri. Antum baca Quran buat siapa? Buat diri antum. Antum sholat buat diri antum. Antum iktikaf buat diri antum. Malah orang yang iktikaf kadang-kala ngerepotin orang lain. Ngerepotin orang lain. Antum iktikaf, nah. Terus makan, alhamdulillah, tenang, nanti ada ngirim malam. Dia kan cari orang ngirim. Ada orang yang gak iktikaf tapi semua yang di masjid dia yang nanggung makanannya. Antum bayangkan. Dia akan dapat pahala orang yang iktikaf dengan ngasih makan mereka. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu." Barang siapa yang menahan amarahnya, emosinya, Allah akan tutup auratnya. Wa man kadhama ghaidahu, barang siapa yang meredam amarah dia, walau syaa yumdihu amdo, padahal dia bisa untuk menumpahkan emosi dia. Dia bisa memukul itu orang yang berbuat salah kepada dia, tapi dia tahan. Mala Allahu azza wa jal qalbahu yaumal qiyamah. Allah akan isi hatinya pada hari kiamat itu amnan, rasa aman. Karena dia yang seharusnya dia pukul tuh orang, dia siksa tuh orang, tapi dia nggak pukul. Dia tahan emosi.